Baik, Bu Elia Esther, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Berkati Pastor Paul Tuhan, urapi firman-Mu. Berkati juga para rektor Tuhan dan kami umat-Mu yang mendengarkan. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elia Esther. Amin. Terima kasih Bu Luciana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Nerliana memulai bacaan firman Tuhan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Esther. Nehemia 6 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang, belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Geyashim membenarkannya. Engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurutku kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka? Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehatebel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini yang dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian.
sehingga aku berdosa. Dengan demikian, mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya, mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah. Sedang Yohanan, anaknya, mengambil anak Mesulam bin Berehya sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Demikian. Silakan Pak Kasianus. Filipi Filipi pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu
bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar
tentang aku. Demikian. Iya, terima kasih kepada Bu Nerliana, juga Pak Kasianus Dino yang sudah membantu bacaan Alkitab hari ini. Iya, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan judul Upaya Membunuh Netanyahu dan Trump. Kepada Pastor dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tes suara, udah ya, nyala ya. Oke. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dengan hati yang teguh. Ya, terus jangan lupa berbuat baik, saudara. Saudara, upaya-upaya pembunuhan Netanyahu dan Donald Trump itu kemarin dibongkar ya sama Mossad dan diumumkan waktu sidang Dewan Keamanan PBB itu ya, saudara ya. Kalau Anda ikutin ceritanya, cerita semua perang ini menarik sekali, saudara ya. Anda kan melihat bagaimana ya Yehovah Elohim ya menyertai Israel melawan siapa, saudara? Melawan Allah Islam, Allah SWT. Loh, ini perang agama, saudara ya. Si Islamnya ini bawa-bawa Allahu Akbar, orang Yahudinya berdoa kepada Yehovah Elohim, ya. Dan ini menunjukkan ya, mereka bilang Allah akan beserta kita. Orang Israel juga sama, Yehovah akan menyertai kita. Wah, menarik sekali ini, saudara ya. Menarik sekali. Bagaimana si orang-orang Islam ini yang mengklaim ya bahwa Allahnya mereka yang paling benar yang akan menyertai. Sementara kita mereka orang Yahudi ini sangat percaya bahwa Yehovah yang akan menyertai mereka. Ayo lu, yang menang berarti yang benar, udah gitu aja, saudara ya. Iya kan? Yang menang Yehovah Elohim, karena orang Israel menang sampai hari ini. Dari tahun 48 sampai dengan hari ini mereka nggak pernah kalah. Belum pernah kalah dalam perang. Ya. Tetapi mereka juga tidak takut mati. Aneh ya, saudara ya. Orang-orang ini ya, mereka benar-benar tidak takut mati. Karena buat mereka ada satu kebanggaan ya ketika mereka mati dalam mereka punya tanah perjanjian dan mereka mati bagi tanah perjanjiannya itu, saudara. Mereka sangat bangga. Sama seperti orang-orang Islam ini, dia bangga kalau jadi jihad, kalau mati syahid, saudara. Sama-sama bangganya nih ceritanya nih. Wah, menarik ya, saudara ya. Apa maknanya di balik itu ya? Maknanya ya berarti kalau Anda percaya dengan agama ya berarti agama Islam salah. Agamanya orang Yahudi yang benar. Iya kan? Coba bayangin, perang dari tahun 48 sampai dengan hari ini 2025. Orang Islam tidak pernah sekalipun menang perang lawan orang Yahudi. Menangnya pun ya dengan cara curang, teroris. Ya, pesawatnya dibajak. Dengan cara-cara teror. Ya, atau pura-pura jadi orang baik lalu ditusuk satu-satu orang Yahudinya. Tapi secara total kalah semua negara-negara ini. Orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT ini kalah semua. Sama orang Yahudi yang berdoa kepada Yehovah Elohim. Itulah sebabnya saya menyembah Yesus Kristus. Ya, yang saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah wujud manusia dari Yehovah Elohim. Antropomorfisme katanya Nachmanides ya, bahwa Yehovah Elohim itu bisa mengambil wujud manusia ya, saudara ya. Namanya antropomorfisme. Nah, lalu bagaimana kita setiap harinya, saudara? Anda sudah tahu Anda punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Lalu apakah hidup Anda akan menjadi biasa-biasa saja? Urip wong ngene yo, biasa-biasa tok, bosen kayak melarat. Hidup kok seperti ini saja ya. Melarat, biasa-biasa saja.
membosankan. Hidup kok seperti ini ya, banyak masalah, sakit terus. Hidup kok seperti ini ya. Nah, itu saudara. Anda hidup ya dengan Yehova Elohim yang luar biasa. Maka seharusnya hidupmu itu tidak biasa-biasa saja. Hidupmu itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itu tergantung pemikiranmu bagaimana. Kalau pemikiranmu aku tak biasa-biasa saja, ya sudah, tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Makanya hidupmu sama sekali tidak berguna. Ya kan? Jangankan mau berguna, Pak, utang nyaur-nyaur. Nah, itu saudara ya. Karena pemikiranmu udah pemikiran orang kalah. Orang-orang yang sudah dikalahkan pemikiranmu. Ya susah. Mentalmu sudah mental kalah. Pokoknya aku kalah. Ya susah, saudara. Kamu bangun pagi ya, saudara, ngelilir. Aduh, berat sekali hidupnya. Aduh, kepalaku pusing. Aduh, Anda teringat banyak hal ya. Aduh, Anda teringat penyesalan-penyesalan seluruh dalam hidupmu ya, saudara ya. Nah, saya nggak ngerti apa yang kamu sesali. Mengapa hari ini kamu bersama dengan Tuhan Yesus kamu tidak bahagia? Tapi kamu lebih memilih untuk menyesali yang sudah lewat. Mengapa kamu hidup hari ini bangun, terlilir, kamu cuma melihat masalahmu yang luar biasa besar itu dalam hidupmu? Mengapa kamu bangun, begitu kamu ngelilir, kamu nggak melihat bahwa Yehova Elohim di dalam nama Yesus yang akan menguatkan aku menjadi luar biasa hari ini? Kenapa kamu tidak berpikir seperti itu, saudara? Saudara, tiap pagi saya ngelilir ya, seberat apapun masalah saya, ya sesusah apapun, saya ngelilir, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Ya seberat apapun. Lagi difitnah ya, lagi dikerjain, lagi status saya nggak jelas, lagi kita banyak sekali pencobaan, banyak sekali fitnahan, ya banyak sekali kita kurang minus uangnya. Yang kita ngalamin semua, saudara ya. Tapi saya tidak ada sama sekali gentar di hati itu, saudara ya. Saya cuman Tuhan Yesus tolong, Jehovah Sebaot. Saya cuma begitu aja, saudara. Tidak ada masalah yang besar yang Tuhan saya tidak bisa selesaikan. Tidak ada hal yang paling mengerikan yang membuat saya sampai ketakutan yang Tuhan Yesus nggak bisa selesaikan. Tidak ada masalah apapun juga, saudara, yang membuat Tuhan saya itu tidak sanggup dan saya harus nyerah. Nggak ada, saudara. Apalagi kita bikin komunitas di Den Haag ya. Wah, ini duit kita habis, minus. Takut? Enggak, biasa. Nah, saudara, kita bangun kolong lilir. Oh, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan, saudara. Hari itu kita butuh apa, Tuhan sediakan hari itu. Ya. Oh, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Jadi kita nggak kalah, nabrak sana, nabrak sini, pokoknya kita tenang. Jalan sama Tuhan. Ya, kemarin anak sakit ya 2 tahun yang lalu ya, saudara ya. Ya kita berdoa. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Minggu-minggu pertama ada rasa cemas. Apalagi dokter nggak tahu 3 bulan ya. 3 bulan dokter nggak tahu penyakitnya apa. Dan anak dalam 3 bulan itu badannya habis, saudara. Dalam 3 bulan badannya habis. Ya tiap pagi muntahnya muntah semua ya. Jadi tambah habis badannya cepat sekali. Ya, aduh saudara, itu kalau lihat anak waktu sakit itu kasihan ya, saudara ya. Sampai ada ketuang air panas mendidih segala macam karena saking lemesnya badannya. Dia berusaha melakukan sendiri, ya saudara. Malam-malam setiap malam saya tidur di bawah, anak di atas, jadinya saya tidur di ruang tamu itu ya, karena dokter bilang jangan tidur satu kamar, jadi saya nurut. Cuman saya enggak, dalam hati saya cuma berpikir, ada apa Tuhan? Tuhan sudah kirim kami semua kemari, ada apa? Jadi kita berdoa, Tuhan Engkau Allah yang ajaib. Ya, kita selalu berkata, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tapi saya merasa ini ada sesuatu yang ini bukan kehendak Tuhan nih, kalau anak harus mati. Tapi kalau memang ada sesuatu terburuk pun, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, cuma bukakan buat aku. Saya tiap malam saya berdoa ya, saudara yang lilir juga saya berdoa. Jehovah Rafa,
Tuhan sembuhkan anak. Suatu ketika saya dapat pangsit, saudara. Pegang, saudara. Saya naik ke kamarnya anak malam-malam. Kamu udah beres? Yakin gak ada masalah, udah serahkan. Tak pengking, saudara. Sembuh. Seminggu kemudian dokternya nemu penyakitnya, terus sembuh, saudara. 1 bulan, gemuk lagi ya. Sehat lagi, saudara ya. Ngeri itu, saudara ya. 9 bulan itu anak sakit tuh ya. Waduh, ngeri itu ya. 9 bulan itu anak sakit, 3 bulan dokter nggak ngerti apa-apa, tidak ditanganin, sampai bulan ke-8 itu baru tuh ada endoskopi, dimasukkan selang segala macam dari mulutnya itu ya. Waduh, sampai ke paru-paru segala macam. Wah, semua ya. Semua di macam-macam itu ya. Saya ngeliat aja ngeri, saudara. Tapi ditangani, udah ketemu soalnya penyakitnya. Bulan ke-9 sembuh, saudara. Apa yang membuat kamu bangun dan kamu terus merasa takut? Apa yang membuat kamu tiap hari merasa bosan? Apa yang tiap hari membuat kamu tidak bersemangat? Saya mah tiap bangun semangat, saudara ya. Tiap bangun saya mah semangat. Haleluya. Saya tinggal di tanah perjanjian. Tiap bangun saya semangat karena Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Tuhan yang maha besar, saudara. Sehingga ketika saya hidup, saya bilang, kalau saya hidup Tuhan, hidup saya ini harus berguna. Hidup saya ini harus jadi berkat buat sebanyak mungkin orang yang bisa saya berkati, yang mau. Kadang-kadang kita mau memberkati orang yang nggak mau diberkati, kayak susah kan? Pokoknya yang mau. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus berguna, Tuhan. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk banyak orang. Aku hidup kalau hidup buat Tuhan. Kalau mati, nggak takut. Toh aku mati, aku sudah di Firdaus. Hari ini aku sudah di paradise. Ya kan, aku sudah berjalan bersama Tuhan Yesus. Mati itu kan hanya badannya. Jiwanya saya kan tetap bersama anak istri saya. Ya kan, di paradise, karena mereka juga ada di paradise. Apa yang membuat kamu takut hari ini? Apa yang membuat kamu deg-degan? Apa yang membuat kamu gusar? Apa yang membuat kamu resah hari ini? Serahkan sama Tuhan. Kamu jangan takut, kita menyembah Allahnya Israel, saudara. Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun orang Israel bingung dengan Yesus Kristus ini, tetapi kita tahu dan percaya hari ini bahwa Yehova Elohim itu ya pernah mengambil rupa manusia bernama Yesus Kristus. Kalau kamu percaya, kalau kamu yakin. Masalahnya kamu cuma tahu pengetahuan doang, teori nih. Kamu cuma taunya teori doang. Lah kamu cuma taunya teori, terus apa kamu hidupmu jadi apa hidupmu, saudara? Kamu cuma tahu teori. Wow, ilmu mah banyak ya, saudara ya. Saya selalu ingatkan ya, kamu itu terlalu banyak tahu. Akhirnya cuma buat ngeritik gereja, cuma buat misuhi gereja. Kamu yang kamu tahu itu kamu imani enggak di dalam cinta? Pengetahuan kamu yang kamu tahu itu buat debat tiktokan, cuma buat sport otak. Ya, saya melihat banyak apologet TikTok itu, mereka cuma sport otak, tapi mereka tidak mengimani apa yang mereka tahu. Ya, akhirnya mereka juga hidupnya kalah cabul, mesum, korupsi, ya kan? Waduh, saling memfitnah satu sama lain, saling memaki. Saya bilang, waduh, orang-orang ini ya tahu banyak, tetapi mereka tidak mengimani yang mereka tahu, apalagi melakukannya. Nah, itu saudara, bagaimana dengan Anda? Anda tahu Yesus Kristus adalah Tuhan? Atau Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Jangan-jangan Anda cuma tahu doang nih. Jangan-jangan Anda cuma teori. Kenapa kamu deg-degan hari ini? Kenapa kamu tiap hari kamu ketakutan? Kenapa tiap hari kamu kerjanya nabrak sana, nabrak sini? Kenapa kamu tidak serahkan sama Tuhan? Tuhan kehendakmu jadi, Tuhan. Percaya kalau Tuhan sertai kamu, kamu bilang kehendakmu yang jadi, jadilah, saudara. Jangan takut. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut, saudara ya. Kalau kamu percaya, maka Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala satunya bagimu. Kamu tiap pagi ngelilir, kamu takut, kamu banyak hutang, kamu bilang Jehovah Jireh. Tiap pagi kamu ngelilir, aduh anakku belum bayar sekolah, aduh aku ada
kekurangan ini, kekurangan itu, kamu bilang Jehovah Jireh. Tiap hari kamu sakit pagi dalam keadaan sakit ini, sakit itu, aduh nggak berhenti-berhenti kamu bilang Jehovah Rafa. Tiap hari kamu dikelilingi dengan banyak sekali konflik dalam hidupmu, saudara ya. Dari konflik warisan dengan adikmu, dengan anakmu, dengan suamimu, pikiran, kamu bilang Jehovah Shalom, Jehovah Sebaot. Tiap hari kamu diintimidasi, saudara, oleh orang-orang tertentu, atau kamu diguna-gunai, kamu merasa dikirimi setan lah, apa segala macam. Kamu bilang Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingku. Tiap pagi kamu ucapkan, saudara, tiap kali ngelilir, kamu bilang Jehovah Sebaot. Kamu ngelilir bilang Jehovah Syama. Kamu ngelilir bilang Jehovah Shalom. Kamu bingung, kamu bilang Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Tuhan menuntunku, Tuhan sumber damai sejahteraku, Tuhanlah kesembuhanku, Tuhan berkemah di sekelilingku. Dan kamu bilang, terima kasih Tuhan, kau baik. Nanti kamu bisa ngomong, hidup untuk Kristus, mati pun aku ada bersama Yesus, ada di paradise. Lah kamu kalau sekarang takut mati, saya yakin kamu belum bersama dengan Tuhan loh, saudara. Kalau kamu hidupnya, jangan mau takut mati, saudara. Kamu hidup aja tidak berguna hidupnya. Hidupmu saja tidak berguna, hidup aja tiap hari ketakutan. Ya, saya ada seorang kerabat yang dia kalau nelpon saya, dia berusaha menunjukkan bahwa dia aku rapopo, tapi saya tahu dia orang sombong, dia tuh banyak masalah, dia stres, depresi. Tapi ngomongnya aku rapopo, tapi dia depresi dan malah ngajari saya, saudara, ngajari firman Tuhan. Kamu ini harusnya begini, ya, diemin orang stres ya, saya mau diapain? Tapi hidup di sini nggak jadi berkat, hidup di sini nggak bisa menjadi terang. Nggak ada gairah dalam hidupnya, kamu gitu juga nggak? Ayo, bilang dong, Jehovah Shalom, Tuhan sumber sejahteraku. Kamu bilang, ya, Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku, Tuhan tuntun aku. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Tiap kali pagi bangun, kamu bilang, itu nanti kamu jadi umat pemenang. Tapi masalahnya, kamu juga harus jaga hidupmu dalam kekudusan. Kamu hidup yang tidak kudus, kamu mau mentang-mentang Jehovah Shalom, Jehovah Rohi, Jehovah Sebaot. Lalu kamu tiap hari manggil kali jodoh kok. Orang mandi kamu ngintip. Jangan, saudara. Jaga hidupmu yang benar. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Kalau kamu sudah itu beres, ya, kamu datang sama Tuhan. Pasti, saudara, hidupmu kamu dijaganya. Dia adalah Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan yang menjaga kamu, menuntunmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tanah perjanjian. Kalau kamu sudah di tanah perjanjian, kamu akan takut lagi. Ya ada konflik, ada masalah, tapi kamu tenang. Ya, karena di tanah perjanjian semua baik. Kamu harus bekerja, tapi semua baik. Di padang gurun, ya, memang luar biasa mengerikan ya. Tapi ada penyertaan Tuhan, jangan takut. Ya, haleluya. Hidup adalah untuk Kristus, berguna. Ya, bagi kerajaan Allah, memberkati bangsa-bangsa. Mati pun ya hanya badannya, tubuhnya, tapi jiwamu tetap bersama dengan Tuhan Yesus dan ada bersama dengan anak-anak, istrimu, suamimu, dengan keluargamu. Ya, karena orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, kalau dia mati dan dia punya iman, dia masih bisa bersyafaat untuk keluarganya. Ya, seperti Yunus, seperti Habil, karena dia punya iman. Udah mati aja masih bisa berdoa. Seperti Tuhan Yesus juga, bahkan ya di dalam Hades pun dia bisa berseru kepada Bapa ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.